Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5, jumpa lagi dengan Desi Bang Soal SD. Hari ini kita akan membahas tentang latihan soal penilaian tengah semester 1 pada naskah 2 yang berisi tema 1 subtema 3 untuk kelas 5 sekolah dasar. Baiklah, langsung saja kita mulai, dan sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Pada kode A KD 3.1 silakan dituliskan. Nomor 1, mengembangkan perbuatan yang luhur, bersikap adil dan suka menolong adalah persamaan nilai yang terkandung pada sila A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D2 dan 5. Nomor 2, setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak membentuk sebuah kesatuan, bukan sebagai unsur pelengkap, karena A1 sila dijelaskan pada sila-sila yang lain, B1 sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain, C setiap sila mempunyai kandungan yang sama, D setiap sila bertentangan dengan sila yang lain. Kalian bisa mempause ya video ini untuk menjawab sesuai dengan waktu yang kalian inginkan. Jika kalian belum sempat menjawabnya dengan waktu yang ibu berikan. Nomor 3, persamaan nilai yang terkandung pada sila kedua dan keempat. Pancasila adalah A. menjunjung tinggi rasa cinta tanah air, B. saling membantu suku antar suku bangsa, C. tidak membedakan teman yang berbeda suku dan agama, D. ikut serta dalam pemilihan ketua kelas. Nomor 4, setiap perilaku dan sikap masyarakat harus mencerminkan nilai luhur Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai titik-titik bangsa Indonesia. Nomor 5, salah satu contoh pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah ya untuk mencapai mufakat. Jika tidak mencapai mufakat, maka dilakukan titik-titik. Nomor 6, peningkatan mobilitas antar pulau akan memungkinkan terjadinya persebaran dan pertukaran sistem nilai dan budaya antar pulau, sehingga akan memperkuat nilai titik-titik dan titik-titik. Nomor 7, berilah 3 contoh penerapan pengambilan keputusan bersama dengan cara musyawarah di lingkungan sekolah. Nomor 8, perayaan Hari Besar Keagamaan merupakan kegiatan yang mengandung nilai-nilai luhur Pancasila. Tentukan sila-sila yang terkait dari kegiatan tersebut. Nomor 9, silakan dibaca. Di sini ada bacaan. Bacalah bacaan tersebut. Lalu ide pokok paragraf tersebut terdapat pada kalimat ide pokok dari bacaan ini ya. Terdapat pada kalimat nomor 1, 2, 3 atau 4. Maksudnya kalimat nomor 1 itu berarti ini ada nomornya 1 ini sampai pada kata tuang di sini. Lalu pada kalimat nomor 2 pada teknik di sini sampai rata di sini. Kalimat nomor 3 pada teknik sampai tali. Kalimat nomor 4 pada teknik sampai bulat. Nomor 10, ide pokok paragraf tersebut adalah A. teknik lem penggerabah, B. teknik pilin tanah liat, C. teknik putar, D. teknik pembuatan gerabah. Nomor 11, perhatikan paragraf berikut ini, kalian baca ya. Di sini ada bacaan kapal pinisi adalah kapal istimewa. Nah, bisa kalian baca. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Ke-1 itu batasnya di sini sampai di sini. Kalimat kedua mulai dari kapal ini sampai modern. Kalimat ketiga dari seluruh bagian ini sampai paku. Dan keempat meskipun di sini sampai negara-negara dunia. Nomor 12, banyak ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi. Sinonim yang dicetak tebal. Sinonim yang dicetak ritual ini yang dicetak tebal ritual. Nomor 13, bacalah ya bacaan ini. Kata tidak baku dalam paragraf di atas adalah yang tidak baku.
Nomor 14 silahkan dibaca. Di sini ada bacaan, lalu setelah kalian membaca, ide pokok paragraf di atas terletak di titik-titik paragraf. Di awal, di akhir, apa di tengah? Nomor 15 silahkan dibaca. Di sini ada bacaan, lalu setelah dibaca tuliskan kalimat utama paragraf di atas. Nomor 16, buatlah sebuah paragraf dari ide pokok proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Dari yang tadi ya, proses pembuatan gerabah dari tanah liat, disuruh membuat sebuah paragraf dengan ide pokok tersebut. Pada kode soal D, KD-nya 3.1, di sini nomor 17 sampai 19. Perhatikan ciri-ciri ini, muatan pelajarannya IPA. Perhatikan ciri-ciri gangguan organ gerak berikut ini. Tulang patah atau retak, terjadi pembengkakan, kemungkinan terjadi pendarahan. Jenis gangguan pada organ gerak yang sesuai dengan ciri di atas adalah artritis, kifosis, rakitis, fraktura. Perhatikan gambarnya. Kelainan otot pada gambar di samping disebabkan oleh A. Penyakit polimielitis, B. Infeksi bakteri Clostridium tetani, C. Aktivitas yang berlebihan, D. Gerakan menghentak tiba-tiba. 19. Untuk menjaga kesehatan otot kita agar tidak terjadi gangguan, setiap akan memulai kegiatan sebaiknya melakukan olahraga, jogging, peregangan, penenangan. 20. Infeksi bakteri Clostridium tetani dapat mengakibatkan penyakit tetanus. Penyakit ini ditandai dengan penderita mengalami titik-titik. Perhatikan gambar. Kelainan seperti gambar di samping merupakan bawaan sejak lahir. Untuk menghindarinya, ibu hamil dianjurkan memperbanyak mengkonsumsi sayur dan minuman yang mengandung titik-titik. Ini O, ini X. Perhatikan gambar. Posisi duduk seperti gambar di samping dapat menyebabkan kelainan tulang belakang yang disebut titik-titik. 23. Rakitis merupakan salah satu kelainan yang terjadi pada organ gerak manusia. Sebutkan 3 cara mencegah penyakit rakitis. 24. Posisi tidur yang salah dapat menyebabkan penyakit salah bantal. Sebutkan 3 cara yang dapat dilakukan untuk menghindari penyakit salah bantal. 25. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Salah satu pengaruh kondisi geografis tersebut terdapat kehidupan sosial masyarakat Indonesia, yaitu A. Dibuat kapal pinisi sebagai alat transportasi, B. Banyaknya penduduk yang bekerja sebagai nelayan, C. Adanya pemukiman etnis tertentu semakin seperti kampung Arab dan pecinan, D. Kekayaan laut yang melimpah untuk komoditas ekspor. 26. Untuk mempermudah transportasi ke pulau-pulau kecil telah dibangun bandara yang mampu menampung pesawat-pesawat kecil, yaitu pesawat Hercules, jet tempur, perintis. 27. Sarana yang penting untuk menghubungkan daerah satu dengan lainnya adalah A. Transportasi, B. Keamanan, C. Kesehatan, D. Pelayanan umum. 28. Kerajaan yang mempunyai armada laut yang kuat dan mampu menguasai jalur perdagangan dunia adalah titik-titik. 29. Salah satu budaya asing yang diadopsi oleh masyarakat Indonesia adalah musik keroncong. Musik ini merupakan budaya peninggalan bangsa titik-titik. 30. Sebagian besar penduduk pesisir bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi geografis Indonesia berpengaruh terhadap kehidupan titik-titik penduduk. 31. Sebutkan 3 komoditas yang dihasilkan dari perairan laut Indonesia. 32. Sebutkan 3 dampak pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. KD 3.1. Nomor 33. Membuat barang kerajinan tentang bentuk-bentuk kelainan tulang manusia menggunakan bahan dasar A. Plastisin, B. Lilin, C. Kertas, D. Tanah liat. 34. Cerita komik yang diselingi banyak adegan lucu
yang kadang-kadang dilebih-lebihkan untuk memancing tawa pembaca, termasuk komik bertema A. Fiksi ilmiah, B. Komedi, C. Fabel, D. Khayalan. 35. Penggambaran watak dalam komik disusun secara A. ruwet, B. rumit, C. mudah, D. sederhana. 36. Dalam sebuah komik ditampilkan gambar-gambar menarik dilengkapi dengan titik-titik yang sesuai dengan gambar. 37. Jenis tanah liat yang tidak baik untuk membuat gerabah adalah titik-titik. 38. Penyajian komik harus proporsional, artinya keberadaan gambar dan teks harus titik-titik. 39. Sebutkan 3 manfaat gerabah dalam kehidupan sehari-hari. 40. Sebutkan 3 ciri-ciri komik. Selanjutnya di sini ada kunci jawaban, bisa kalian gunakan untuk mengoreksi jawaban kalian, apakah jawaban kalian sudah banyak yang betul atau masih banyak beberapa yang salah. Jika masih banyak beberapa yang salah, kalian bisa melakukan latihan berulang-ulang ya, supaya kalian bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Silahkan diklik dan dicocokkan dengan jawaban kalian. Pada slide ini terdapat nomor 9 sampai nomor 16 ya, silahkan diklik untuk mengoreksi jawaban kalian supaya videonya berhenti, di pause. Pada slide ini nomor 17 sampai 29 silahkan di pause videonya agar bisa berhenti dan bisa dicocokkan dengan jawaban kalian. Lanjut jawaban kunci jawaban nomor 30 sampai nomor 40 bisa kalian lihat pada slide ini, silahkan di pause. Demikian tadi anak-anak pembahasan soal latihan yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Jika ada kritik dan saran silakan tinggalkan pada kolom pesan ya. Silakan di situ kalian tinggalkan pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.